secara sepotong-sepotong untuk memperkuat tesisnya dia, tesis. Padahal bukan tesis, clipping, saudara. Comot sono, comot sini jadi satu, itu namanya clipping. Kalau tesis itu diuji secara akademik. Dan kitab apapun tidak pernah ada seorang Ahmad bin Isa yang wafat 345 Hijriah punya anak namanya Mang Ubed. Mang Ubed. Tidak ada. Dari situ mereka marah-marah sama saya. Kiai, dengan alasan kajian nasab. Yang dipakai adalah, oh begitu kita lihat kitabnya dia pakai teori-teori nasab dari kitab-kitabnya salah satunya Syekh Ibrahim bin Mansur. Syekh Ibrahim bin Mansur ini orang Saudi, dia bukan sufi, akan tetapi dia ahli nasab. Saya sependek penelitian saya di dalam masalah ini, di abad ini atau di zaman ini, salah satu ulama yang paling detail bicara teori ilmu nasab, ya saya nggak bicara pencatatan nasab, teori ilmu nasab, itu diantara Syekh Ibrahim bin Mansur Al-Amiri. Dia salah satu min asyraf Makkah. Banyak kitabnya luar biasa, diantaranya Muqaddimah fi ilmil ansab, Madkhalil ilmil ansab, kemudian Al-Ifadah tentang syuhra wal istifadah, kemudian Usul wa Qawaid fi kashfi mudda'i syaraf wa muzawwirin nasab. Banyak, bagus karya beliau. Nah, teori-teorinya ini dikutip sama almarhum Ibnu Sarman. Tahu almarhum Ibnu Sarman? Nah, udah dah, nggak usah panjang lebar dah. Ini majelis mulia, saya nggak mau memperkeruh majelis mulia ini dengan penyebutan yang kurang-kurang enak, saudara. Teori-teorinya dikutip secara sepotong-sepotong untuk memperkuat tesisnya dia, tesis. Padahal bukan tesis, clipping, saudara. Comot sono, comot sini jadi satu, itu namanya clipping. Kalau tesis itu diuji secara akademik, metodologinya diuji, kritik sumber diuji, sumber-sumber itu tesis baru. Kalau itu bukan tesis, itu dusta. Kalau nyebut tesis itu bohong. Lughatan wastilahan bohong. Secara bahasa, secara etimologi yang namanya tesis itu di KBBI bisa dilihat, itu berkaitan dengan pendidikan akademik. Secara istilah terminologi juga begitu. Nah, dia ngutip nih pendapat-pendapatnya Ibrahim bin Mansur tentang apa namanya teori-teori nasab. Dia pakai secara sepotong untuk nyerang nasab Balawi, dijadikan dasar teorinya dia. Ternyata Ibrahim bin Mansurnya sendiri mengatakan Balawi sahihun nasab, nggak ada keraguan sama sekali. Jadi kaidahnya dikutip, isbatnya dibuang. Akhirnya kemarin Gus Rumel Abbas datang nemuin Ibrahim bin Mansur masih hidup orangnya, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Ditemuin, diwawancarain, ini gimana Syekh? Ada orang batalin nasab Balawi, pakai kitab antum, dipakai teorinya. Apa katanya? Orang yang ngebatalin nasab Balawi dengan model cara seperti itu, karena nggak ada kitab abad keempat, nggak nyebutin, berarti nggak nyambung. Itu yang seperti itu pembatalan yang didasari karena kebodohan atas ilmu nasab, bahkan dikatakan jahil murokab, bodoh kuadrat, saudara. Itu yang ngomong begitu ulama yang dikutip sama bin Sarman. Terus lu mau apa lagi? Jelas atau tidak? Saya ada yang menarik. Dulu alhamdulillah ulama kita ini bangga sama ulama-ulama Nusantara. Begitu banyak ulama-ulama Nusantara yang go internasional dengan kealimannya. Dulu ada Syekh Nawawi Al-Bantani, Sayyidul Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz di zamannya. Ngakuin juga Balawi di kitabnya yang namanya Syarjan. Habib itu Sayyid, Sayyid itu Habib, itu panggilan buat dzurriyyat Nabi. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Karyanya luar biasa. Di bidang tafsir ada Murah Labid, di bidang fikih ada Kasyifatus Saja, Syarah Safinatun Najah, ada Nihayatuz Zain, Bisyarhi Qurratil Ain, itu sepadan sama Fathul Mu'in. Di bidang apa? Wah, Syekh Nawawi Al-Bantani hadits wala haraj, luar biasa, kebanggaan ulama Nusantara. Alhamdulillah. Ada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, musnidud dunia, ulama-ulama dunia yang datang ke Hijaz ngambil dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, kebanggaan Nusantara. Ada namanya Syekh Mahfud At-Turmusi, pengarang Hasyiah Turmusi. Hasyiah Turmusi ini Hasyiah ala Minhajul Qawim, Syarah Muqaddimah Hadramiyah. Di antara kitab fikih bab ibadat yang paling besar yang saya lihat Hasyiah Turmusi, saudara. Ini bukan kitab fikih muqarran ya, kalau muqarran lain cerita, perbandingan mazhab. Ini enggak mazhab Syafi'i, cuma bahas bab ibadah doang, menghasiahkan Muqaddimah Hadramiyah sampai berjilid-jilid bab ibadahnya. Karangan karya ulama Nusantara, dahsyat atau tidak? Di Bogor kita punya Kiai Haji Abdullah bin Nuh, oh yang syair-syairnya diakui oleh Timur Tengah, mendunia ilmunya, saudara, diakui keulamaannya. Kita punya Kiai Haji Maimun Zubair yang karya-karyanya luar biasa, dihormati oleh dunia. Kiai Haji Maimun Zubair, kita bangga. Ulama-ulama Nusantara diakui keilmuannya, dan sampai saat ini masih banyak ulama Nusantara yang diakui keilmuannya di dunia. Di Bogor sekarang ada Kiai Haji Asep Abdul Qadir Jailani. Ini bisa untuk dipelajari dari studi teks dan studi tekstualitas, juga studi intertekstualitas, namanya Muqabalatun Nusakh, yaitu dengan cara membandingkan sebuah berita yang terdapat dalam kitab dengan berita lainnya, dikumpulkan berdasarkan tahunnya. Kemudian setelah dikumpulkan berdasarkan tahunnya, kita uji berdasarkan manuskripnya. Setelah diuji berdasarkan manuskripnya, ditulis tahun berapa ini manuskrip. Setelah diketahui ditulis tahun berapa, siapa yang menulis? Nah, siapa yang menulis ini? Apakah penulis ini mempunyai kepentingan ataukah tidak? Kalau misalnya seorang yang mengaku sebagai keturunan raja daripada
Palembang itu siapa? Sriwijaya pada tahun 1400 Masehi. Misalnya dia keturunan daripada Raja Sriwijaya. Kalau yang menulis ini adalah orang yang mengaku itu perlu sebuah penelitian yang diawali oleh ketidakpercayaan terlebih dahulu. Setelah kita tidak percaya dengan berita itu, maka kita mencari dalil akan klaimnya itu. Jadi kita tidak percaya selama klaimnya itu tidak punya bukti. Ketika klaimnya itu terbukti, baru kita percayai. Begitu pula yang saya lakukan untuk meneliti nasab Ba'alawi. Nasab Ba'alawi, para habib-habib yang aku keturunan Nabi itu, saya teliti berdasarkan metodologi ilmu sejarah, metodologi ilmu nasab, dengan pendekatan studi teks, studi tekstualitas, dan studi intertekstualitas. Saya urutkan terlebih dahulu nama-nama orang yang mengaku, dalam hal ini Bahar bin Smith. Saya urutkan nama-namanya, kemudian saya bandingkan dengan Rizik Syihab. Saya urutkan namanya sampai Nabi Muhammad, dari mana dia mengaku, kemudian saya potong-potong berdasarkan tahun-tahun. Kemudian saya ambil kitab-kitab yang berada di tahun itu yang telah dicatat oleh para ulama-ulama nasab. Dari mulai Nabi Muhammad saya teliti apa betul dia punya anak namanya Fatimah, terverifikasi. Kemudian Siti Fatimah mempunyai anak katanya Husain, terverifikasi. Husain mempunyai anak bernama Ali Zainal Abidin, terverifikasi, ada kitabnya. Kitabnya kitab masa lalu berdasarkan hadis-hadis yang sahih juga ada. Kemudian Ali Zainal Abidin mempunyai anak Muhammad Al-Baghir, terverifikasi. Muhammad Al-Baghir mempunyai anak bernama Ja'far As-Sadiq, terverifikasi. Ja'far As-Sadiq mempunyai anak bernama Ali Al-Uraidi, terverifikasi. Ada dalam kitab-kitab sejarah, kitab nasab, juga kitab-kitab hadis. Kemudian Ali Al-Uraidi mempunyai anak Muhammad An-Naqib, terverifikasi. Muhammad An-Naqib mempunyai anak Isa, terverifikasi. Isa mempunyai anak bernama Ahmad, terverifikasi. Dari Ahmad ini, betulkah dia punya anak namanya Ubaidillah? Tidak ada satu kitab pun yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaidillah. Baik dalam kitab nasab, baik dalam kitab sejarah, kitab hadis, dan kitab apapun, tidak pernah ada seorang Ahmad bin Isa yang wafat 345 Hijriah punya anak namanya Mang Ubaid. Tidak ada. Dari situ mereka marah-marah sama saya. Iya. Dari situ mereka marah-marah sama saya. Lalu kapankah mereka mengaku keturunan Nabi? Katanya dari jalur Ahmad bin Isa ini. Tahun 895 Hijriah. Oh, jauh sekali ya. Setelah 550 tahun dari kematian wafatnya Ahmad bin Isa. Wafatnya Ahmad bin Isa 345 Hijriah. Iya. Kosong, serut, tidak ada pengakuan apa-apa dari mereka, keluarga mereka. Ada itu pada tahun 895 Hijriah. Siapa yang pertama kali mengaku? Ali As-Sakron, leluhurnya Rizik Syihab. Dia membuat kitab namanya Al-Ghurfatul Musyiqah. Disitulah dia pertama kali mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengurutkan nama-nama sampai Ahmad bin Isa, yang nama-nama ini 90% fiktif, tidak ada orangnya. Hanya sampai buyutnya saja yang ada orangnya. Ali As-Sakron bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Sahibid Darak bin Ali Al-Ghayur bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Qarikosan bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ubaid. Ini semuanya 90% fiktif. Ubaid ini dicangkolin kepada Ahmad bin Isa. Yang ada itu hanya dari Ali As-Sakron bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maula Dawilah. 4 nama ini benar. Ke atasnya nggak ada orangnya. Ya Imad, dari mana tahunya itu nggak ada orangnya? Ya kan masing-masing punya sejarah, ditulis sejarahnya. Dia meninggal tahun sekian, dia lahir tahun sekian, dia jadi ulama besar, dia punya uang banyak, dia punya murid siapa, dia punya guru siapa. Nah, guru-guru yang disebutkan kadang-kadang orang yang historis, orang-orang yang betul-betul ada. Nah, orang-orang yang betul-betul ada itu kan ada kitab-kitab yang menyebutkan ketika orang itu hidup oleh ulama-ulama lain. Karena sejarah tidak pernah berdiri sendirian. Dia pasti berkaitan dengan orang-orang banyak. Pasti di antara orang-orang itu, kalaulah dia itu circle ulama, ada yang menulis kitab. Dan dia menuliskan, saya berguru pada siapa, saya punya murid siapa. Nah, ketika kita teliti, misalnya seorang bernama Faqih Muqaddam,
Katanya dia belajar thariqah dari Abi Madian. Dari mana dia belajar thariqah Abi Madian itu yang sudah wafat? Katanya dari seorang dari Maghribi. Orangnya ini nggak ada. Orang-orang yang disebutkan ini nggak ada. Kenapa? Karena Fakih Muqaddamnya sendiri, Yai Haris, tidak ada orangnya. Tokoh fiktif. Apalagi jasanya ulama Yaman itu luar biasa kehidupan. Tanpa ulama Yaman kita mungkin tidak mengenal ilmu. Kitab-kitab besar, al-fiqih, ya Syafi'i, itu karena jasa-jasa besar dari para ulama Yaman. Kalau kami tidak memaksa Anda harus ikut NKRI, jangan paksa kami ikut Yaman. Bagaimana kami harus ikut Yaman, Nyun Sewu? Bagaimana kami harus tunduk ke Yaman? Wong hebat Indonesia kok. Muslimin dan muslimat perindu ridha Allah, kami ajak untuk bersama-sama rehat sejenak, kunjung ke negeri para ulama, Mesir dan Yaman. Mesir dan Yaman. Ngajak umat Islam Indonesia supaya kangen kepada Yaman, cinta kepada Yaman, rindu kepada Yaman. Dan habaib itu mulia memang ada di Indonesia. Bukan berarti di luar Indonesia tidak mulia. Orang kalau sudah dengar Habib itu buh alim, buh enggak, pokoknya Habib. Insya Allah dalam waktu dekat, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengunjungi tempat tersebut. Dan Anda bersama kami insya Allah. Insya Allah kami akan ada acara untuk ke Mesir, kemudian ke Yaman, ziarah pada guru-guru, ziarah tempat-tempat mulia, ziarah tempat menuntut ilmu anak-anak kita. Kulo ni tiang Blitar, metenate kulo teng Malang, ayo nyanyi. Yang Blitar, yang Blitar, yang Blitar, yang Blitar, ya kayak kono bolak-balik nyanyi nih ya Tarim. Kita pernah hidup di satu kampung yang luar biasa, kampung indah, Tarim, Al-Ghanna. Kampung Tarim adalah kampung mulia, wanitanya sangat terjaga, tidak ada wanita berkeliaran di pasar dan seterusnya. Dan jika ada wanita berjalan begitu, kalau lalu mendengar suara kaki orang di belakangnya, langsung berhenti, minggir, memberikan kesempatan kita yang berjalan di belakangnya untuk nyalip. Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang di kitab abad 4 tertulis hanya punya anak 3, di abad 9 kacek 500 tahun moro-moro muncul kitab baru, anak malih 4 ditambahi Ubaidillah, mbae wong-wong kuwi. Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Ubaidillah adalah fiktif karena tawaduknya tidak mau disebut Abdullah, tidak mau, karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah ya. Tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Istilah Ba'alawi itu adalah habaib-habaib yang mengerucut kepada habaib yang ke Hadramut di sana. Di Hadramut itulah termasuk durjah Nabi itu luar biasa besar ya. Itu habaib yang di Indonesia itu adalah hanya dari satu, Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir, hijrah dari Irak tinggal di Hadramut. Lah apa bener Ubaidillah itu benar-benar anaknya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Berdasar kitab abad 4 anak emong telu, nggak termasuk mbae wong kuwi. Bareng abad 9 terbit kitab baru, Ahmad bin Isa ketambahan anak siji jenenge Ubaidillah, mbae wong kuwi. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin. Tapi lek Ubaidillah kuwi dudu anake Ahmad bin Isa, berarti dudu anak putune Kanjeng Nabi. Berarti wong-wong kuwi kabeh ya dudu anak putune Kanjeng Nabi. Di Indonesia ini adalah yang menyuruh dakwah mulai dari Wali Songo sampai hari ini adalah habaib-habaib yang datang dari sana. Makanya kita lebih mengarah kepada pengenalan kepada asal habaib kita yang ada di sini adalah dari situ gitu. Berarti Ubaidillah anak nomor 4 tambahan kuwi duduk keturunane Kanjeng Nabi. Ngono lho dong. Sakniki sing badhe dibuktikan niku. Tapi durung-durung wis ngamuk. Nah sing repote Marzuki arep ngomong terang-terangan rawani. Nah, sebab Rois Suriah ranting ya rada bolo. Ranting tapi ranting. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghurur atau Aslul Bahar, kita temukan nama-nama itu. Kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini?
sampai mengorbankan hal-hal yang sangat berharga. Ngaji kitab opo ae tidak disyaratkan harus meyakini pengarangnya keturunan Nabi. Ora kudu meyakini pengarangnya keturunannya Kanjeng Nabi. Nah, sampai ngerti ilmunya monggo. Sampai apa kitab ini. Coba sampai nggak saja jauh, buka saja syarahnya kitab Taufik. Siapa yang mensyarahi kitab Taufik? Bakawi itu. Berarti para santri ini kalau nggak mengakui itu, berarti ngaji kitab Taufiknya batal ilmunya. Batal. Karena yang mensyarahi itu Bahawi dari kalangan Habaib. Cek ngaku keturunan dibuktekne karo tes DNA ra gelem. Lah kuwi terus kepriben ngono lho. Jangan sampai ada gerakan ini, ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini DNA. Bahaya itu. Sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada. Penetapan nasab dengan DNA sudah selesai. Apalagi sampai membatalkan nasab, naudzubillah, qadzaf. Membatalkan nasab. Orang ini bapaknya ini dikatakan tidak sah gara-gara DNA. Anda harus datangkan siapa bapaknya. Kalau tidak ada dicabut 80 kali. Hati-hati. Lewang nasabe habaib dikongkon tes DNA. Tes DNA itu singgawi wong Eropa, wong Barat yang penuh dengan intrik-intrik walaupun disebut ilmiah. Lek duduk keturunan Nabi, wani ngaku keturunan Nabi atas nama Nabi, kuwi ancamane neraka. Hadis Bukhari, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Para imam mengatakan kalau ada sekelompok orang Anda mendengar, mengetahui dari keluarganya mengatakan bahasanya dia punya nasab pada Rasulullah, cukup Anda percayai. Ya, selesai. Tolong Anda tidak usah bergeming. Pokoknya dia sebut satu kelompok dimanapun Anda menemukan, jika kelompok itu masyhur di kalangan keluarganya, dia punya nasab sampai Nabi Muhammad, cukup Anda percaya. Tidak usah Anda otak-atik. Undang iki nek bahas masalah nasab misalnya wis ojo diberi, baik yang lawannya baik yang ini sama-sama tidak, jangan diberikan. Akan terjadi kekhawatiran, kisrolan, terjadi keributan. Lalu keributan massal kasus 1998 akan bisa terulang, bahaya. Cek gampangnya nggak cerita aneh nih. Lah kok iso mbae kono luwih ngalim nawusara timbang Kanjeng Nabi lho, kuwi piye? Kakekane sekali duduk satu saat iso ngaji maca Yasin ping 90.000. Matahari oleh kakekane di stop dulu. Malaikat mungkar nakir di ini loh pun fitnah, pengen menanamkan kebencian. Omongan habaib yang nggak benar lalu diangkat, lalu mengatakan habaib begini, doktrin tentang khurafat dan sebagainya. Kami belajar dengan habaib. Anda pun juga melihat apakah saya menghadirkan khurafat? Neraka di Mi'raj sewengi ping 70. Lah ngene iki lek enggak endang di stop, suwe-suwe umat iki halu. Nah, kita harus selamatkan umat para rawuh. Jangan sampai pikiran kelebonan cerita-cerita khurafat. Habaib, khurafat semuanya. Loh, ada satu dua habaib yang tidak sempat belajar dengan benar barangkali, lalu omongannya salah-salah, apakah itu akan jadikan kita ukuran? Tapi ada habib ini, loh itu yang itu, saya kan tidak ngambil yang itu. Anda mengambil kejelekan omongan dari habaib, lalu Anda ingin merendahkan habaib. Anda pun fitnah. Siapa Anda? Anda ingin mengadu, menjadikan umat Nabi Muhammad bermusuhan? Saya belajar dari para habaib yang ulama, hebat mereka. Dan kami lihat pemikiran mereka adalah pemikiran yang indah. Maka ini sudah bagus-bagus malah mau dipisah, mau dipecah. Kita ya curiga, jangan-jangan di belakangnya ada jeragane yang memang mau utak-atik ini biar pecah kita. Sejak zaman Syekh Nawawi Al-Bantani, guru-gurunya itu banyak dari habaib juga. Mbah Hasyim Asy'ari di Mekah guru kepada habaib. Jadi namanya kajian itu panggah penting para rawuh. Hasilnya opo nggih engko. Nek kula piyambak sangat berharap mangke bakdo pelatihan menteri-menteri selesai, menteri sampun mulai bekerja, kula pengen sangat ada Pak Hendro Priyono yang dulu aktif di BIN plus yang lain-lain, kempal di SK oleh menteri nopo kepala negara membuat semacam pansus nopo-nopo lah, kami nggak tahu namanya, untuk penelitian nasab.
dan untuk menyelamatkan sejarah bangsa. Saya Marzuki sangat mengerti bahwa pengkajian tentang nasab itu penting. Hasil apa yongku? Saya sangat paham, sangat menerima bahwa kajian tentang nasab habaib harus dilakukan. Lamun wong kuwi ngaku-ngaku nasabe kenaro, saya nggak terlalu tertarik untuk melakukan pengkajian, karena wong keturunan kenaro opo duduk keturunan kenaro kuwi ra enek dampake terhadap hukum. Tapi lek ngaku-ngaku keturunan nabi kuwi enek perkorone ngono lho. Siji, lek duduk keturunan nabi, wani ngaku keturunan nabi atas nama nabi, kuwi ancamane neraka. Hadis Bukhari, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sapa wonge wani-wani ngapusi mengatasnamakan saya, loh kan bahaya toh. Silahkan ambil tempatmu di neraka. Masalahnya ngono kuwi. Terus lek cara Quran ngebin wongi ngebinno ning bapake, aja dibin ning sing duduk bapake. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah fa illam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Insyaallah lek kiye NU lek Qur'ane ra usah ngrepek kok. Cuma rapayu dadi pengurus ranting. Ya rapo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ud'uhum li abaihim, panggil manusia itu ngebin ke bapaknya, jangan ke orang lain. Kalau bukan keturunan Nabi, jangan dipaksakan bin iki sampai kanjeng Nabi ra oleh. Kuwi lho masalahe. Jadi andai duduk ngaku keturunan Nabi nggak patek masalah saja. Ini masalah kuwi ngaku keturunane Nabi lah, kudu dicek toh, kudu dibuktikan toh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus kita umat Islam ada kewajiban menghormati. Lek pancen keturunan Nabi tenan. Nabi dawuh, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa itrati. Ingsun besok lek mati kanggo sampean kabeh ingsun tinggali perkara loro. Lek kuwi mok cekel tenan selamat kowe, lek ora ya wis cilaka. Napa perkara loro? Cekelono Quran lan keluargaku. Ojo mok pulosoro, ojo mok dolimi, ojo mok larani, ojo mok nyek-nyek. Zaman ngenyek ngeloknya anak putuku podo karo melecehkan bae to. Quran yo ngono, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Nabi Muhammad dawuh, dakwah iki aku ra njaluk opah kok. Dakwah iki aku ra njaluk bayaran. Mung tak jaluk bek menawa besok aku mati jogonen keluarga ngono kuwi. Halo. Di penting para rawuh ngeklirne iki jane keturunan tenan para to. Lek pancen keturunan tenan, yo ayo kita hormati. Lek duduk keturunan, ya mending hormat kiai, ngono lho. Dong. Penting mboten dikaji. Penting nggih.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus ada masalah hukum keturunane Nabi tenan kuwi ra oleh nrimo zakat.